Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Takwa. Pernah nggak sih waktu baca Al-Quran Anda berhenti sejenak terus mikir, tunggu dulu, kayaknya ayat ini pernah aku baca deh. Oh, sering itu. Rasanya familiar banget ya. Betul, kayak deja vu gitu. Nah, hari ini kita akan bahas sepasang ayat yang persis ngasih sensasi kayak gitu. Surah Al-Baqarah ayat 122 dan 123. Nah ini dia, kalau sahabat takwa merasa ayat ini mirip banget sama ayat 47 dan 48, itu 100% benar. Tepat, kita udah pernah bahas. Jadi anggap aja obrolan kita kali ini sesi murojaah atau kilas balik, tapi dengan misi yang sedikit beda. Betul. Kita mau coba pecahkan teka-tekinya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang peringatan ini? Apa ada pesan tersembunyi yang lebih dalam? Apalagi ayat ini muncul pas setelah Allah memuji sebagian ahli kitab, kan? Ini nih, ini kisah tentang anugerah besar yang langsung dihadapkan sama pertanggungjawaban mutlak. Oke, kita langsung aja ya masuk ke ayat 122. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israila dzukuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat pada masa itu. Nah, pertanyaan yang langsung muncul di kepala saya kan, kenapa harus diingatkan lagi dengan kalimat yang nyaris bahkan bisa dibilang identik? Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah mau bilang, "Hey, kalian lupa lagi ya? Sini, aku ingatkan sekali lagi lebih tegas." Pertanyaan itu pas banget. Jadi, para ulama tafsir, misalnya Imam Al-Baidawi, menjelaskan kalau pengulangan ini tuh punya fungsi yang kuat banget. Namanya takkid, penekanan. Takit ya, ditekankan lagi. Betul. Coba bayangin, seorang guru yang udah jelasin panjang lebar, terus di akhir pelajaran, beliau ambil spidol merah, terus menggarisbawahi poin paling penting. 2 kali. Nah, itu yang Allah lakukan di sini. Oh, jadi ini kesimpulan pamungkasnya gitu ya? Tepat. Para ulama menyebutnya fadzalakah, rangkuman dari semua cerita penyimpangan mereka di ayat-ayat sebelumnya. Pesannya jelas banget. Kalau kalian lupa semua detailnya, jangan pernah lupakan satu hal ini. Semua berawal dari nikmatku yang luar biasa. Jadi ini kayak tombol reset ya, kembali ke dasar. Tapi ada satu bagian nih yang sering disalahpahami. Frasa aku telah melebihkan kamu dari semua umat atau alal alamin. Ini kan klaim yang besar banget. Apa ini artinya mereka tuh umat terbaik sepanjang masa, bahkan di atas kita? Nah, ini dia poin krusialnya. Kalau kita salah paham di sini, bisa bahaya. Mayoritas ulama, dari Imam At-Tabari sampai Ibnu Katsir, yang menukil pandangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepakat kalau kata alamin di sini itu terikat konteks. Terikat konteks, maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah alam zamanikum, umat-umat atau bangsa-bangsa lain yang hidup sezaman dengan mereka. Tunggu, jadi ini kayak bilang sebuah tim sepak bola itu juara dunia. Tapi maksudnya juara dunia tahun ini di kompetisi saat ini gitu ya. Bukan berarti mereka tim terbaik sepanjang sejarah yang pernah ada dan yang akan ada. Ucapan indah dari seorang tabi'in, Abu Al-Aliyah. Beliau bilang, setiap zaman itu punya alamnya. Wow, jadi membingkai keutamaannya secara historis ya, bukan supremasi abadi. Betul. Dan bukti paling kuatnya ada di Al-Quran sendiri. Surah Ali Imran ayat 110, yang dengan tegas menyebut umat Nabi Muhammad SAW sebagai khairu ummah, umat terbaik. Keutamaan Bani Israel di masa itu nggak terbantahkan. Banyak nabi, kitab suci, kerajaan. Itu anugerah yang bangsa lain nggak punya waktu itu. Tapi status itu nggak permanen. Oke, itu sangat mencerahkan. Jadi keutamaan itu terkait waktu dan syarat. Nah, disinilah bagian yang menurut saya paling menarik. Tepat sebelum ayat 122 ini, di ayat 121 Allah Subhanahu wa Ta'ala justru lagi memuji. Betul, ada pujian dulu. Iya kan? Saya bacakan penggalannya ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Ini kan kontras banget, habis dipuji, kok langsung ada peringatan keras? Kayak ada lompatan emosi yang drastis ya. Nah, itu dia. Gimana kita nyambunginnya? Ini salah satu keindahan susunan Al-Quran.
Keterkaitan atau munasabah antara dua ayat ini tuh cerdas dan logis banget. Ayat 121 itu kayak menyorot sekelompok kecil murid teladan di antara ahli kitab. Murid teladan, oke. Mereka yang jujur, yang membaca kitab mereka dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Para ulama kayak Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan, makna haqqa tilawati ini bukan cuma soal tajwid atau lancar baca. Jauh lebih dalam. Lebih dari itu ya. Maknanya adalah ittiba, yaitu benar-benar mengikutinya. Mereka menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan membiarkan isi kitab itu mengubah hidup mereka. Jadi bukan cuma dibaca tapi dihidupi. Tepat. Dan karena mereka benar-benar menghidupi kitab mereka nemu deskripsi tentang Nabi Muhammad SAW di dalamnya, dan akhirnya beriman. Nah, setelah memuji kelompok teladan ini, di ayat 122, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah muter kamera dan menyorot Bani Israel secara keseluruhan. Pesannya jadi nusuk banget. Wahai Bani Israel, lihat itu, ada contoh baik dari kalangan kalian sendiri. Kalau mereka aja bisa sampai pada keimanan, seharusnya kalian semua yang udah aku beri nikmat begitu besar juga sampai pada kesimpulan yang sama. Apa alasan kalian buat nolak? Wow, jadi pujian itu bukan sekedar kerja bagus, tapi sekaligus jadi argumen telak, jadi hujah buat mereka yang nolak. Persis. Kayak bilang, tuh teman sekelasmu bisa dapat nilai 100, kok kamu enggak? Padahal gurunya sama, bukunya sama. Itu pesannya jauh lebih kuat ya. Betul. Pujian itu jadi cermin buat yang lain. Oke, setelah diingatkan tentang nikmat besar di ayat 122, kita kan seolah diangkat tinggi-tinggi, tapi kemudian ayat 123 datang, dan rasanya kayak langsung dijatuhin lagi ke bumi. Keras banget. Iya, langsung dibanting. Ayatnya berbunyi, وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Dan takutlah kamu pada suatu hari, ketika seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ini kayak pukulan telak yang membatalkan semua keistimewaan tadi ya. Betul sekali. Para mufasir, seperti Syekh As-Sa'di, menjelaskan kalau kontras ini memang disengaja. Tujuannya untuk menghancurkan sebuah penyakit hati yang bahaya banget. Kesombongan yang bersandar pada nasab atau sejarah. Jadi ini obatnya ya? Betul. Ayat 122 mengangkat mereka dengan nikmat, lalu ayat 123 membanting semua potensi arogansi dari nikmat itu. Ayat ini membongkar 4 harapan palsu di hari kiamat. Coba kita bayangin, ini kayak di pengadilan akhir. Oke, saya coba bayangin. Pertama, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di pengadilan itu, Anda nggak bisa minta ayah, ibu, atau sahabat terbaik buat nanggung hukuman Anda. Ini prinsip pertanggungjawaban individu yang absolut. Sendiri-sendiri. Kedua, wala yuqbalu minha adl. Anda nggak bisa bayar denda atau tebusan sekalipun bawa emas gunung. Harta nggak ada nilainya. Ketiga, wala tanfa'uha syafa'ah. Nggak bisa telepon orang dalam atau minta bantuan tokoh terhormat buat lobi hakim. Nggak ada backingan? Nggak ada. Syafaat nggak berlaku buat yang mati dalam kekafiran. Dan yang keempat, wala hum yunsorun. Nggak ada geng, ormas, atau kekuatan apapun yang bisa datang membebaskan Anda dengan paksa. Semua pintu keluar, semua jalan pintas yang kita kenal di dunia, terkunci rapat. Wow. Digambarkan gitu jadi terasa nyata banget ya. Semua kartu as yang mungkin kita andalkan di dunia, koneksi, uang, nama besar keluarga, semuanya hangus. Hangus, tidak berlaku lagi. Alur logikanya jadi jelas banget. Ingat, kamu dapat anugerah luar biasa ayat 122, tapi jangan pernah mikir itu memberimu tiket VIP di akhirat. Karena di sana hitungannya murni individu ayat 123. Masya Allah. Sebuah paket pengingat yang begitu seimbang. Nah, ini bagian terpentingnya. Kalau kita tarik semua ini ke kehidupan kita hari ini, sahabat takwa, apa pelajaran praktis yang bisa kita bawa pulang? Nah, ini dia. Karena jujur aja, kita sebagai umat Islam juga kan punya privilege sebagai khairul ummah. Jangan-jangan penyakit yang sama bisa nimpa kita. Tentu. Pelajaran pertama dan paling mendasar adalah, nikmat itu butuh bukti. Kita ini kan penerima nikmat yang tak terhingga. Iman, Islam, Al-Quran. Ayat ini ngajarin kita kalau mengingat nikmat, itu bukan cuma soal perasaan haru atau bilang Alhamdulillah. Jadi bilang Alhamdulillah aja nggak cukup ya? Harus ada struk pembayarannya dalam bentuk amal soleh.
Tepat sekali. Syukur itu kata kerja. Buktinya ya ketaatan. Apakah nikmat Al-Quran bikin kita lebih rajin baca dan mengamalkannya? Apakah nikmat iman bikin kita lebih takut maksiat? Itulah bukti syukur. Kalau enggak, kita cuma kayak Bani Israel yang diingatkan, ingat nikmat, tapi perbuatannya enggak mencerminkan ingatan itu. Ini menohok sekali, apalagi di zaman sekarang yang serba personal branding, kita suka banget banggain identitas muslim kita, tapi kadang isinya kosong. Ini mengarah ke poin kedua mungkin ya, yaitu fokus pada sang pemberi bukan pada diri sendiri. Betul sekali. Status khairu ummah itu seharusnya bikin kita makin tawadu, bukan malah ujub. Merasa lebih baik dari yang lain. Ya, Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menyoroti ini. Ayat ini mengingatkan Bani Israel dengan kalimat, "Aku telah melebihkan kamu." Fokusnya ke diri mereka. Sementara saat bicara ke kita di surah Yunus, Allah berfirman, "Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira." Kegembiraan kita disandarkan ke karunia Allah, bukan kehebatan diri kita. Ini kuncinya biar nggak sombong. Dan ini juga berarti poin ketiga, keistimewaan adalah tanggung jawab. Jadi umat terbaik itu bukan piala buat dipajang. Bukan sama sekali. Itu mandat kerja. Sebuah kehormatan yang datang sepaket dengan amanah yang berat banget. Kita nggak bisa cuma numpang nama besar umat Muhammad SAW, tapi kelakuan kita malah mencoreng nama itu. Ya, hubungan antara ayat 122 dan 123 itu pelajaran abadinya. Status istimewa di ayat 122 sama sekali nggak berguna kalau nggak diiringi takwa dan amal individu di ayat 123. Jangan sampai kita mikir, yang penting aku muslim, pasti masuk surga. Wah, itu jebakan Batman. Jebakan yang sama persis. Ini membawa kita ke poin keempat. Artinya, sejarah itu cermin, bukan bantal untuk tidur. Al-Quran menceritakan kisah Bani Israel bukan buat dongeng pengantar tidur kan? Betul. Itu ibrah, pelajaran super mahal yang Allah kasih gratis biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai kita nostalgia dengan kejayaan Islam masa lalu, bangga sama ilmuwan muslim dulu, tapi kita sendiri malah malas-malesan. Nggak berkontribusi apa-apa hari ini. Imam Ar-Razi menekankan poin ini. Kisah-kisah ini buat introspeksi, dan semua ini mengerucut ke poin terakhir, yang kelima. Kejar keutamaan yang hakiki. Apa itu? Keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena keturunan, sejarah, atau bangsa. Standar emasnya cuma satu, seperti di surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi, pada akhirnya di pengadilan Allah nanti, yang ditanya bukan kamu dari umat mana atau siapa nenek moyangmu, tapi seberapa bertakwa dirimu. Itu pembeda sejatinya. Masya Allah, sebuah perjalanan pemikiran yang luar biasa. Jadi sahabat takwa, kalau kita rangkum, ayat 122 dan 123 ini adalah paket pengingat dengan keseimbangan yang sempurna. Satu sisi, mengingatkan kita pada anugerah yang begitu besar yang menuntut syukur dalam bentuk aksi nyata. Dan sisi lainnya menghantam kita dengan realitas pertanggungjawaban individu yang keras, yang nggak bisa dinegosiasikan dengan cara apapun. Benar. Mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa kita bawa pulang, sebuah paradoks positif gitu ya. Boleh, silakan. Menerima anugerah yang besar dari Allah, termasuk status sebagai umat terbaik, ternyata bukanlah garis finish yang bikin kita bisa santai-santai. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah garis start yang baru. Sebuah garis start yang menempatkan kita di posisi untuk memikul amanah dan tanggung jawab yang jauh lebih besar, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan sesama manusia. Misalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua, sahabat takwa. Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya akan membuat kita sedikit nggak nyaman. Sudah sejauh mana kita sebagai pribadi dan sebagai umat menunaikan amanah dari semua nikmat agung yang Allah titipkan ini? Dan nikmat serta status keutamaan ini, apakah sudah jadi pendorong buat kita jadi lebih baik? Atau jangan-jangan malah jadi alasan buat kita santai-santai aja? Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.